السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل القرآن بأفصح اللسان على نبيه المبعوث إلى الإنس والجن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Maulana Azza wa Jalla, di mana pada siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan taufik hidayahnya kepada kita, sehingga dari rumah masing-masing kita mampu menggerakkan dan melangkahkan kaki kita untuk menuju masjid yang mulia ini, rumah Allah yang mulia ini, bersama-sama untuk bersimpuh di hadapannya, bermunajat kepadanya, melaksanakan perintahnya, yaitu salat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan semua amal kita pada hari ini khususnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tidak bosan-bosan dari mimbar yang mulia ini kami sampaikan kepada semua hadirin dan mustami'in, mustami'at, bahwa kunci dari kesuksesan hidup kita di dunia dan akhirat adalah hanya satu, yaitu takwa kepada Allah. Oleh karenanya mari tingkatkan takwa kita kepada Allah, takwa yang sesungguhnya, yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Beberapa bulan terakhir sampai dengan hari ini dan mungkin ke depan, kita masih merasakan ujian dari Allah, suatu musibah yang tidak hanya melanda Surabaya, Jawa Timur, bahkan tidak hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia merasakannya, yaitu wabah corona yang menjangkiti semua warga bumi pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Sampai kapan kita masih belum tahu. Oleh karena itu, mari kita sekalian lihat apa sebenarnya perintah Allah supaya ujian ini cepat selesai, supaya musibah ini cepat dihilangkan oleh Allah, supaya kita kembali hidup normal, sholat berjamaah bisa merapatkan barisan seperti biasanya. Kita lihat salah satu surat yang pendek di dalam Al-Quran, yaitu surat Quraisy. Ketika Allah menceritakan bagaimana sulitnya bangsa Quraisy hidup yang selalu mengembara, baik di dalam masa shaif, masa panas, musim panas maupun musim dingin. Mereka berjalan untuk mencari nafkah. Mereka melalui kehidupan ini. Maka Allah mengatakan kepada mereka, yang pertama, falyabudu rabb hadzal bait. Kalau ingin sukses di dalam kehidupan, kalau ingin keluar dari segala musibah dan bencana, maka yang pertama adalah falyabudu rabb hadzal bait. Hendaknya kalian beribadah kepada Allah. Allah yang mengurus, Allah yang selalu memelihara hadzal bait, yaitu rumah Allah, Ka'bah Al-Mukarramah.
Hendaknya kita beribadah kepada Allah yang selalu memelihara alam semesta, Rabbul Alamin. Maka yang pertama, kalau kita kepingin corona ini hilang, spiritualitas bangsa Indonesia harus meningkat. Keimanan kita harus bertambah, jangan justru kemudian menurun, berkurang. Harus meningkat keimanan kita, spiritualitas kita harus meningkat. Perbanyak baca istighfar, perbanyak mohon ampunan kepada Allah. Insya Allah kalau seluruh bangsa Indonesia mengangkat tangan kepada Allah, berdoa dan memohon kepadanya, maka insya Allah tidak ada yang sulit bagi Allah dalam sekejap untuk menghilangkan virus corona yang memang merupakan ciptaan Allah. Kita yakini virus ini adalah kehendak Allah, yang menciptakan Allah. Allah ingin menunjukkan kepada kita, hei manusia, jangan kalian sombong. Kalau aku mau dalam sekejap kalian mati semuanya, hancur semuanya. Tidak perlu meledakkan gunung, tidak perlu menghancurkan langit. Cukup aku kirimkan makhluk yang sangat kecil, yang tidak bisa terlihat oleh mata telanjang, tetapi harus dengan alat pembesar, baru kelihatan. Namanya virus corona. Supaya kita cepat menghadap kepada Allah. Kanan kiri kalian sudah ditunjukkan oleh Allah. Banyak yang meninggal. Maka saatnya kalian kembali kepadaku. Alam ya'ni lilladzina amanu an tas'a qulubuhum li dzikrillah. Apa belum waktunya orang-orang yang ngaku beriman, yang ngaku beragama Islam, untuk khusyuk beribadah kepada Allah, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dari mimbar yang sangat mulia ini juga kami mohon dengan hormat. Sekali lagi mohon dengan hormat kepada Bapak Polisi dan pihak-pihak yang diberi wewenang untuk menjaga keamanan bangsa ini. Tolong jangan sampai ada maksiat di Republik ini. Pemerintah jangan sampai mengizinkan tempat-tempat maksiat, tempat pelacuran, tempat perjudian, tolong jangan sampai dibuka. Kalau bisa mereka yang melanggar undang-undang ini, yang narkoba, minuman keras, judi, perzinaan, ditangkap supaya tidak ada lagi yang melakukannya. Karena kalau bangsa ini masih penuh dengan maksiat, walaupun yang berdoa sudah banyak, tapi murka Allah masih terus menyebabkan corona ini meningkat dan meningkat. Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma asafuna intaqomna. Ketika kalian sekalian agdobana, asafuna itu artinya adalah membikin Allah marah dengan melanggar larangan-larangan Allah, dengan bermaksiat ria. Maka intaqomna, Allah akan menghukum. Allah akan menghukum kalian semuanya. Oleh karena itu, tempat-tempat seperti ini harus ditutup kalau ingin corona cepat hilang dari Republik Indonesia ini. Paling tidak Surabaya, Jawa Timur, jangan sampai ada orang yang dolim, yang menganiaya kepada orang lain, orang yang korupsi, orang yang mencuri milik orang lain. Harus kita jaga bersama. Karena kemaksiatan inilah penyebab utama daripada menyebarnya corona dan meningkatnya corona. Jadi yang pertama adalah ibadah kepada Allah. Tingkatkan spiritualitas kita. Yang kedua, wa'at amahum minju. Artinya Allah lah yang memberi kalian makan, yang mengenyangkan kalian dari lapar. Maksudnya ketika corona ini datang kepada kita, musibah datang kepada kita, kita jaga diri kita. Imun kita yang sudah mulai meningkat dengan perasaan dan keimanan yang tinggi kepada Allah, kita jaga dengan apa? Makanan-makanan yang halal, yang bergizi,
halalan thayyiba, tidak perlu mahal, yang penting halal dan bergizi. Setelah kita makan untuk menjaga diri kita, wa at'amahum min ju', artinya juga kita harus bersifat sosial. Jangan sampai ada tetangga kita yang kelaparan sementara kita masih kenyang. Jangan sampai kita kenyang tapi orang lain kelaparan. Tolong yang mampu bantu untuk yang tidak mampu, karena ini inti daripada ajaran Islam. Kalau semuanya saling membantu, tidak ada lagi orang yang menjerit kelaparan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa dan pinta kita. Dengan meningkatnya sifat sosial ini, saling menolong satu dengan lainnya, maka Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Dengan rahmat Allah yang dicurahkan kepada kita, maka insya Allah musibah yang ditimpakan ini akan hilang dengan sendirinya. Yang ketiga, wa amanahum min khauf, dan Allah juga yang memberi rasa aman dari perasaan khawatir dan takut. Artinya untuk menghilangkan corona ini, mari masyarakat jangan sampai punya rasa khawatir. Percayalah Allah akan menjaga diri kita setelah kita berikhtiar, karena ikhtiar ini adalah merupakan kewajiban kita. Yang memberi aman Allah, yang memberi rezeki Allah, tetapi kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Tanpa usaha nonsen, karena ini adalah alam dunia. Lain kalau kita hidup di surga tanpa usaha, semuanya tinggal kerentek akan datang. Apa yang kita niati, apalagi kita minta akan datang kepada kita. Tapi dunia adalah darul bala, tempat ujian, maka semuanya adalah perlu dengan ikhtiar. Untuk menjaga rasa aman ini, Bapak Ibu hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita harus berikhtiar. Maka protokol kesehatan dimanapun kita berada harus betul-betul kita laksanakan. Pakai masker kalau keluar, karena kita tidak tahu dropletnya siapa yang mungkin terkena kepada kita. Dari situ kemudian menular kepada kita. Yang kedua, di samping kita pakai masker, jangan lupa sering cuci tangan. Bahkan kalau orang Islam tidak hanya cuci tangan, sering-seringlah berwudu. Karena dengan wudu kita di samping dapat pahala, malaikat datang kepada kita untuk menjaga kita. Terutama kalau berkumur, pakailah berkumur yang mubalaghah pada saat ini. Barangkali sudah ada corona yang masuk ke dalam mulut kita, maka dengan berwudu yang berkumur yang mubalaghah, insya Allah dia akan kemudian keluar lagi dengan air yang kita muntahkan dari mulut kita setelah kita berkumur. Jadi tidak hanya cuci tangan, tapi juga berwudu. Lalu jaga jarak, jaga jarak. Jangan sering-sering berdekatan dengan orang yang mungkin jarang kita temui. Karena kita tidak tahu apakah di dalam dirinya ada virus atau tidak. Insya Allah dengan 3 hal ini kita laksanakan bersama-sama, maka kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita sekalian. Setelah diampuni dosa kita, rahmat Allah diturunkan kepada kita sekalian. Dengan rahmat Allah dan maghfirahnya, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus dan bencana yang ditimpakan kepada bangsa Indonesia maupun bangsa-bangsa di dunia ini. Mudah-mudahan semua yang hadir pada saat ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kebahagiaan fid din wad dunya wal akhirah. Dan ketika Allah memanggil diri kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam keadaan iman dan Islam. Kita mati menghadapnya, membawa ridhonya, membawa iman dan Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar
إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم رؤوف بر رحيم. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونسة المتم العشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا الله لا تجعل لأحد منهم في عنقنا الظلامة ونجنا يا ربنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم اصرف وادفع أن الغلا والوباء والطاعون وفيروس كورونا والربا والزنا والزلازل والمحن والصرصر وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة عن مدينتنا سورابaya خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أنزل الرحمة والبركة والسكينة لنا يا الله ولبلادنا إندونيسيا يا الله واجعل أهل هذا البلاد إندونيسيا يا الله من أهل الصلاة ومن أهل القرآن ومن أهل السنة والجماعة ومن أهل الصلوات ومن أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا. اللهم يا الله اغفر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد من عذابك ومن بلائك يا الله خصوصا من فيروس كورونا يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد بحق بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطكم ولذكر الله عز وجل وأكبر.